Anda sendiri melihat sebetulnya bagaimana sih industri kosmetik di tanah air ya, di tengah begitu banyaknya kabar bahwa ada beberapa produk kosmetik yang mungkin berbahaya ya. Bagaimana sebetulnya Sasi bisa bertahan di tengah isu-isu yang ada saat ini, atau review industri kosmetik lah sejauh ini seperti apa? Oke, kalau kita mengutip juga tadi dari data Menparim ya memang signifikan sekali pertumbuhan di dunia kosmetik itu 5 tahun terakhir gitu ya. Kalau saya boleh mengutip, di tahun 2023 itu ada sekitar 1039 bisnis unit kosmetik, sedangkan di tahun 2024 sendiri sudah lebih dari 1.200. Dan kalau dari notifikasi BPOM yang masuk juga ya, itu di data 2024 ada pemohon itu sekitar kurang lebih mencapai 88.187 pemohon. Jadi memang pemainnya sangat banyak. Nah, gimana kita tetap bisa stay relevan ya Mbak ya, pertanyaannya adalah di industri yang memang gempurannya itu cukup masif seperti itu. Nah, kalau dari kami sendiri gimana untuk relevan, ya kita harus tetap mengeluarkan produk-produk yang relevan untuk masyarakat. Masyarakat ini kan sekarang makin pintar ya, semuanya digital savvy ya. Semuanya itu bisa diunduh dari smart device, semua bisa lebih transparan gitu ya. Mungkin kalau dari kami sendiri sebagai pengusaha kosmetik gitu ya, kita harus lebih transparan dalam mengedukasi masyarakat juga terkait kandungan kami, terkait visi dan misi, mungkin brand identitas itu juga menurut saya penting karena itu yang membedakan brand Sasi daripada brand beauty lokal lainnya juga Mbak. Jadi yang pertama adalah product innovation, dan juga mungkin untuk stay relevan kita juga kalau akhir tahun ini gitu ya, akhir tahun kemarin kita itu mencanangkan yang namanya customer delight ya. Customer delight itu bukan customer satisfaction, jadi berbeda. Kalau customer satisfaction itu mata-mata Mbak Shinta pesen Ultimate Lip Liquid, saya kirim Ultimate Lip Liquid, Mbak Shinta happy karena sesuai dengan ekspektasi. Tapi yang kita canangkan adalah customer delight, yaitu ada wow factornya, sehingga consumer journey itu sangat memorable gitu ya. Kita selalu memberikan yang lebih. Nah, itu mungkin yang bisa membuat di mana bisnis atau brand Sasi ini bisa tetap stay relevan di mata konsumernya nanti di tahun 2025 ini Mbak. Baik, tapi kalau dari Sasi sendiri ya, tadi di tengah berbagai tantangan sebetulnya pencapaian terbesar dari Sasi ini ada di tahun berapa dan seperti apa? Boleh dibilang di tahun lalu, di tahun 2024, karena kita rajin sekali launching produk Mbak. Kita launching itu setiap 3 bulan sekali ya. Jadi setiap triwulan kita melakukan launching produk, dan insya Allah juga produk-produk yang kita launching di tahun 2024 itu semuanya bisa dikategorikan sukses gitu Mbak. Jadi merajai di beberapa top seller di e-commerce ya. Kebetulan kemarin kita launching Stay Perfect Liquid Blush di bulan Maret 2024, dan sekarang udah menjadi top 3 best seller di salah satu e-commerce di kategori liquid blush. Begitu juga dengan produk-produk kami yang lain seperti PHD Tinted Lip Balm yang baru saja kami launching di akhir tahun kemarin Desember 2024, itu juga sudah menjadi salah satu top seller di e-commerce, lalu disusul dengan PHD Lip Tint dan juga Live Olay Active White Truffle Cushion kami Mbak. Jadi itu adalah mungkin beberapa success story kami. Baik, di antara tadi ya ada kisah sukses, tentunya pasti ada perjalanan panjang ya, bagaimana brand Sasi ini bisa dikenal, bagaimana brand Sasi ini menjadi salah satu brand favorit bagi konsumen begitu. Apalagi tadi kalau Anda menyampaikan bahwa ini brand lokal ini kan sangat banyak gitu ya. Apa sih tantangan yang terberat dihadapi oleh Sasi di tahun berapa, dan sebetulnya tantangan apa saja yang pernah dilewati oleh Sasi sampai dengan bisa bertahan? Ini 8 tahun bukan waktu yang sebentar untuk sebuah brand, karena sejauh ini kalau kita lihat ada beberapa brand yang muncul tapi hanya sesaat aja, tapi ternyata hilang begitu saja begitu ya kabarnya. Nah, apa tantangan terbesar dari Sasi? Oke, tantangan yang pertama pastinya di masa pandemi ya. Tantangan pandemi itu salah satu yang signifikan mungkin, tapi juga itu menjadi sebuah rebirth moment menurut saya ya untuk Sasi sendiri. Gimana caranya kita memutar otak supaya lebih kreatif, dan di situ kita launching skincare. Karena kita melihat oh ini bisnis dekoratif make up ini bagaimana gitu ya. Lalu kita putar otak, kita keluarlah dengan skincare line kita gitu ya. Nah, setelah pandemik ternyata tidak mudah juga gitu ya, di tahun berikutnya itu tantangannya berbeda Mbak. Kalau di situ ada tantangan lebih banyak dari gempuran brand-brand juga, selain brand-brand import ya, brand-brand lokal juga semuanya bertumbuh gitu ya. Banyak sekali sangat kompetitif gitu ya. Dan belum lagi kalau ditambah brand-brand import ya dari Korea, dari China yang banyak sekali merajalela di pasar Indonesia. Nah, itu adalah tantangan yang sangat berat buat kami. Bahkan di tahun 2024 banyak sekali brand-brand yang tumbang. Brand-brand lokal yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Nah, mungkin itu adalah salah satu challenge terbesar kami gitu ya. Di tengah gempuran dari brand-brand import dan brand-brand lokal yang selalu berdatangan, gimana kita bisa tetap eksis dengan mengeluarkan produk-produk yang tetap diminati oleh masyarakat. Lalu tantangan yang kedua juga itu adalah datangnya dari tren mungkin yang kemarin sempat viral adalah fast beauty ya Mbak ya. Fast beauty ini kalau dulu kita mengenal namanya fast fashion. Ya, fashion yang changing setiap season gitu ya. Nah, gimana brand Indonesia atau sebagai brand lokal kita bisa mengikuti fast pace-nya brand-brand dari
dari luar yang mungkin resources-nya jauh lebih banyak, yang budget campaign-nya jauh lebih besar ya. Nah, gimana caranya untuk mengikuti keep up gitu with them. Nah, itu salah satu tantangan yang juga sangat besar gitu ya Mbak. Di luar itu juga mungkin tadi sempat di-mention ya dengan apalagi brand-brand beredarnya brand-brand ilegal seperti itu ya. Nah, kalau di situ sendiri mungkin kalau saya harus menanggapi itu ya kita sebagai pelaku brand lokal, sebagai brand owner, kita harus lebih peka dan lebih menjaga quality control ya Mbak ya. Menjaga quality control mungkin kalau untuk brand-brand yang masih maklon, ya dijaga komunikasinya dengan maklonnya gitu agar hal-hal seperti itu tidak terjadi supaya kualitas kita itu tetap terjaga dan bisa lebih unggul daripada brand-brand import seperti itu Mbak.